Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mida Amelia. Saya merupakan mahasiswa kelas 6 IB, program Studi 3 Manajemen Informatika, jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan sebuah sistem informasi yang sudah saya rancang untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perancangan sistem informasi yang diajar oleh Bapak Hatta Yudhistira Eskomenko. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan inayahnya lah kita dapat melakukan sebuah presentasi untuk memenuhi tugas ini. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini. Adapun judul sistem informasi yang saya rancang yaitu Sistem Informasi Peminjaman Perangkat di Kemenkominfo Ditjen SDPPI Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Palembang. Adapun mengapa saya mengangkat judul sistem informasi ini, dikarenakan menurut wawancara dan analisa yang sudah saya lakukan, di Kementerian Kominfo ini masih terdapat suatu permasalahan yang terjadi, di antaranya yaitu yang pertama, data-data yang disimpan di Balmon ini masih bersifat manual, padahal kebutuhan akan data-data perangkat, data peminjaman perangkat, serta status dan riwayat saat perangkat dipinjam itu sangat diperlukan untuk kebutuhan administrasi kantor. Yang kedua, yaitu proses atau sistem peminjaman perangkat yang dijalankan itu masih mempersulit pekerjaan, sehingga masih terjadi ketidakefektif dan efisiennya dalam lingkungan kantor. Yang ketiga yaitu informasi mengenai status perangkat saat sedang dipinjam itu masih sangat kurang, sangat minim, sehingga tak jarang perangkat itu dikembalikan dalam keadaan rusak atau hilang. Kemudian saya sudah melakukan analisis sistem yang mana saya mendapatkan beberapa poin. Yang pertama yaitu penyimpanan data dalam bentuk kertas atau manual itu menimbulkan sebuah resiko yang cukup besar, seperti kebakaran, kerusakan, bencana alam yang bisa mengakibatkan data-data penting itu hilang, sehingga diperlukan sebuah sistem yang dapat menyimpan data tersebut agar lebih aman. Yang kedua, kebutuhan akan sistem atau proses yang efektif dan efisien tadi untuk mempermudahkan pekerjaan menjadi alasan utama untuk penyediaan sistem yang terstruktur. Yang ketiga yaitu informasi atau data yang kurang lengkap menyebabkan informasi mengenai status perangkat itu tidak diketahui secara jelas, dikarenakan status peminjaman perangkat itu tidak terupdate secara up to date, yang membuat kurangnya informasi dari perangkat tersebut. Kemudian dalam analisis sistem itu terdapat beberapa kebutuhan, di antaranya data yang dibutuhkan, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Yang pertama yaitu adalah data yang dibutuhkan. Setelah saya melakukan analisa, data yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu adalah data mengenai perangkat atau barang itu sendiri, baik itu berupa ID barang, nama barang, deskripsi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adalah data user, seperti ID user, username, password, seperti nama, jabatan, dan juga NIP dari pegawai. Yang ketiga yaitu adalah data petugas yang akan bertindak sebagai admin, nanti juga menggunakan nama, jabatan, juga NIP. Yang keempat yaitu adalah data peminjaman, dapat berupa ID pinjam, ID user, ID barang, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu adalah data riwayat, di mana di data riwayat ini akan mencatat riwayat peminjaman yang sudah dilakukan. Yang keenam, yang terakhir yaitu adalah data surat perintah tugas, yang mana disebut SPT ini yang akan menjadi acuan dalam sistem peminjaman perangkat ini nantinya. Kemudian ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini terdiri dari beberapa fungsi utama yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Fungsi-fungsi tersebut dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu adalah admin melakukan input data user, admin memegang akses penuh dari website ini. Kemudian admin dapat mengelola data, admin dapat mengelola data perangkat baik dalam menyimpan, mengubah status perangkat, dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu admin dapat menyetujui atau menolak permintaan peminjaman. User dapat melihat update data perangkat, user dapat meminjam perangkat maupun pengembalian, dan yang terakhir yaitu adalah user dapat melihat riwayat peminjaman perangkat yang telah dilakukan. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah kebutuhan non fungsional.
yang mana kebutuhan non-fungsional ini adalah batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi. Kebutuhan non-fungsional ini juga memberikan batasan pada kebutuhan fungsional. Di dalam kebutuhan non-fungsional ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah operasional, yang mana operasional ini berisi kebutuhan alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam perancangan sistem informasi ini, baik berupa laptop, hard disk penyimpanan, printer, dan lain sebagainya. Kemudian ada keamanan, yang mana website ini sangat membutuhkan sebuah keamanan yang berupa username dan password dan tipe pengguna, sehingga penggunanya dapat terregistrasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengakses secara legal. Yang terakhir yaitu adalah informasi. Yang pertama yaitu informasi yang digunakan untuk meminjam perangkat, digunakan untuk melakukan pendataan perangkat, untuk melakukan pendataan peminjam, perangkat yang sedang dipinjam, dan user yang sudah melakukan login. Yang terakhir yaitu adalah kinerja, yang mana waktu peminjaman dan pengembalian perangkat ini dibatasi berdasarkan jumlah yang harus diinput dalam surat perintah tugas, yang mana nantinya sistem ini dapat membatasi berapa hari perangkat tersebut dapat dipinjam. Kemudian yang ketiga yaitu perancangan secara umum. Perancangan sendiri adalah suatu penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari berbagai elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Dalam pembuatan sistem informasi ini, saya membutuhkan beberapa alat-alat dalam perancangannya, baik itu berupa hardware, software, dan desain sistem. Seperti yang kita ketahui, yang pertama yaitu software, yaitu adalah sebuah perangkat keras yang mana digunakan secara fisik untuk membuat sebuah sistem informasi, dapat berupa laptop, hard disk, penyimpanan, printer, dan lain sebagainya. Kemudian ada perangkat lunak yang saya butuhkan, diantaranya yaitu Microsoft Windows 10, Diagram Net, aplikasi Sublime Text 3 untuk melakukan coding, aplikasi XML Control, aplikasi Photoshop untuk melakukan perancangan, aplikasi Microsoft Word, dan database MySQL yang nantinya database ini akan menampung sebuah database yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem informasi ini. Kemudian yang ketiga yaitu desain sistem, yang mana sebuah perancangan ini sangat erat kaitannya dengan sebuah desain sistem. Adapun desain sistem yang saya butuhkan yaitu adalah yang pertama diagram konteks, yang kedua yaitu adalah data flow diagram atau lebih kita kenal dengan nama DFD. Yang ketiga yaitu adalah flow chart. Yang keempat ada entity relationship diagram atau lebih dikenal dengan nama ERD. Yang kelima yaitu kamus data, yang mana kamus data ini berisi sebuah tipe data yang kita butuhkan dalam pembuatan database. Seperti contoh ID barang itu menggunakan kamus datanya integer dan kita batasi hanya sebanyak 3. Kemudian ada desain tabel, yang ketujuh ada perancangan program, yang terakhir yaitu adalah tampilan aplikasi. Karena ini sangat erat kaitannya dengan sebuah rancangan program, maka saya akan menampilkan sebuah perancangan sistem yang sudah saya buat. Ini ada sebuah contoh rancangan program tampilan awal, yang mana ini nanti tampilan website sebuah sistem informasi yang saya buat. Kemudian ini adalah rancangan program tampilan awal atau menu awal dari dashboard admin. Sedangkan ini adalah bagian laman data peminjaman yang nantinya admin dapat memantau data peminjam di sini. Dan yang ini adalah form data peminjam yang mana nanti admin dapat memasukkan siapa-siapa yang dapat mengakses sistem informasi ini. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi dan pemeliharaan sistem. Pengembangan dan pengujian sistem. Untuk tahap pengujian sistem ini saya menggunakan metode black box testing, yang mana black box testing ini merupakan pengujian program yang mengutamakan pengujian terhadap kebutuhan fungsi dari suatu program. Tujuan dari metode black box testing ini untuk menemukan kesalahan fungsi pada program. Pengujian dengan menggunakan metode black box testing ini juga dilakukan hanya untuk mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari software
dan fungsionalitasnya tanpa mengetahui yang terjadi dalam proses detail. Nah, sebagai contohnya, kita melakukan pengujian pada login admin. Skenario pengujiannya yaitu dengan memasukkan username dan password, sehingga hasil yang diharapkan yaitu dapat menampilkan halaman admin. Kemudian pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem ini sangat dibutuhkan karena dalam pemeliharaan sistem kita dapat menggunakannya untuk di masa yang akan datang, sehingga sistem ini dapat diperbaiki agar lebih efektif dan efisien lagi. Adapun pemeliharaan sistem yang saya butuhkan yang pertama yaitu sistem mengalami perubahan atas permintaan dari user sistem. Yang kedua yaitu sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar seperti lingkungan bisnis atau peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah karena ini sebuah dinas kementerian. Yang ketiga yaitu sistem perlu ditingkatkan agar dapat membantu user sistem. Oke, baiklah, terima kasih. Ya, itu saja pemaparan mengenai rancangan sistem informasi yang saya buat. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.